kunut witir di 15 Ramadan hingga akhir. Baik. Kalau kita melihat hadis-hadis tentang itu, semuanya hadisnya tidak dapat diterima. Salah satunya dari Ibnu Abbas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunut di subuh dan sholat witir. Namun sayang fi isnadihi majhulun. Dalam isnadnya ada perawi yang majhul. Kalau majhul berarti perawinya tidak dapat diketahui identitasnya. Tat Aang jangan melihat dari balik jendelanya ya. Kami Syafi'iyah itu mengerjakannya dari tanggal 16. Kenapa? Karena ibarat-ibarat di Syafi'iyah itu dimulai dari fin nisfi al-akhiri min Ramadan. Separuh terakhir dari bulan Ramadan, yakni tanggal 16 sampai terakhir. Tapi kalau Ibnu Bas, ulamamu itu malah menyatakan du'aul kunuti yushra'u fil witri kulla lailatin. Doa kunut ini disyariatkan di dalam witir setiap malam malah tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya hadir kembali untuk mengomentari Ustadz Wahabi yang bernama Aang siapa itu. Kemarin Pak Ustadz ini membahas hadis, menjelaskan hadis yang ternyata hadis tersebut didhaifkan oleh ulama-ulama mereka sendiri. Tetapi karena untuk mendukung alasannya menyalahkan orang lain, walaupun itu sudah didhaifkan oleh ulama-ulama mereka sendiri, tetap dipakai oleh Ustadz Wahabi ini. Kini sebaliknya, Ustadz Aang ini menganggap dhaif hadis yang dihasankan oleh ulama-ulama mereka. Kenapa? Untuk melegalkan tuduhannya bahwa apa yang dikerjakan oleh orang-orang itu salah. Kalau ada orang yang menggunakan hadis itu, maka hadis itu menurut Aang adalah dhaif. Padahal ulama-ulama dia sendiri di Arab Saudi menganggap hadis ini tidak bermasalah, bahkan hadis hasan. Yuk kita buktikan. Ustadz Aang yang ganteng, monggo ini dilihat fatwanya ulama Anda, Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Beliau menjelaskan haulad du'ai al-waridi anis sahabah. Beliau menjelaskan seputar doa yang datang dari sahabat fi kunutil witri, dalam masalah kunut witir. Kapan? Ba'dan nisfi min Ramadan, separuh terakhir bulan Ramadan. Jadi tanggal 16 ke belakang ya Ustaz. Pada masa kekhalifahan beliau Umar bin Khattab. Soalnya silahkan Ustadz Aang dibaca sendiri ini soalnya. Kita ke jawaban beliau. Nah, inilah jawaban dari beliau, Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Warada fi du'ail kunut ila akhirih itu Ustaz. Artinya telah datang dalam masalah doa kunut ini beberapa hadis kunut witir ya Tat. Yang paling masyhur asyharuha ma akhrajahu al-Imamu Ahmad fil Musnad. Yang paling masyhur, yang paling terkenal hadis-hadis itu adalah hadis yang ditakhrij atau dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud dalam sunannya, Turmudi dalam sunannya, Nasai dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya. Hadis dari siapa? Min hadisil Hasan bin Ali, dari hadisnya Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin, saya diajari beberapa kalimat oleh Rasul. Aquluhunna fi kunutil witri, yang saya ucapkan pada saat kunut witir. Nah, ini doanya Ustadz Aang. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait ila akhirih. Wal hadisu sahihun, hadis ini bukan dhaif tat, sahih. Shahahahun Nawawi, yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Khulasatul Ahkamnya, Ibnu Hajar, terus siapa boleh ya? Ibnu Mulkin, apa Ibnu Mulakin ini ya? Syekh Albani juga mensahihkannya, kama fi sahihi Sunan Abi Daud, sebagaimana di sahihnya Sunan Abi Daud Ustadz. Untuk Ustadz Wahabi yang ganteng ini, yang ahli hadis, kunut separuh di Ramadan, di bulan Ramadan, kata Anda hadisnya adalah salah satu rawinya adalah majhul. Kalau majhul tidak bisa dijadikan hujjah.
Kamu belajar hadisnya di mana, Tat? Kamu itu sudah lebih paham dari ulama-ulama Arab Saudi ya. Semisal Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid ini adalah ulama Saudi, Tat. Silakan Anda lihat di fatwanya ya. Fatwa Syekh Shaleh Al-Munajjid. Bagaimana tentang kunut di bulan Ramadan ini, Tat? Apakah hadisnya memang benar-benar seperti dugaan Anda, tidak bisa dijadikan hujah? Nah, ini komentar Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Du'aul kunuti yakunu fi raqatil akhirah min sholatil witri ba'dar ruku'i wa idza ja'alahu qabla ruku'i fala ba'sa. Ini pertama kali membahas doa kunut ini dilakukan di rakaat terakhir di sholat witir setelah ruku. Jika Anda mengerjakannya sebelum ruku maka tidak apa-apa ya. Tapi yang lebih utama itu setelah ruku. Sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa beliau Juz 23 halaman 100. Ini kata Syekh Shaleh Al-Munajjid, bukan kata saya ya. Mari saya buktikan. Mana pintar Anda dengan Syekh Shaleh Al-Munajjid dengan Anda sendiri ya. Antara Anda dan Syekh Shaleh Al-Munajjid ini mana yang lebih pintar, Tat? Nah, ini komentar Ibnu Taimiyah. Wa ammal kunutu fannasu fihi torfani. Kunut ini orang-orang ada dua ya. Ada yang sebelum ruku, ada yang sesudah ruku, begitu ya. Sebagaimana wa amma fuqaha'u ahlil hadis ka Ahmad wa ghairihi. Adapun para fuqaha ahli hadis, Tat, Anda ini ahli apa? Sebagaimana Imam Ahmad dan lainnya, fayujawwizuna kilal amro ini, menurut beliau berdua ini, menurut Imam Ahmad dan lainnya ini boleh dikerjakan dua-duanya setelah ruku atau sebelum ruku. Karena memang ada limaji is-sunnati sahihati bihima. Karena memang ada sunnah yang sahih yang menjelaskan keduanya, Tat. Ingat, sunnah yang sahih, hadis yang sahih, begitu maksudnya, Tat. Wa yarfa'u yadayhi, dan Nabi ini mengangkat kedua tangannya. Wa qad sahha, Tat, ingat ini, wa qad sahha, telah sahih hadisnya an Umar radhiyallahu an, dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, kama akhrajahul Baihaqi, sebagaimana yang telah dikeluarkan atau ditahrij oleh Imam Baihaqi, wa sahahahu, dan beliau mensahihkannya. Ingat ini juz 2 halaman 210. Selanjutnya wa amma du'aul kunuti faqad rawa Abu Dawud wa Turmudi wa Nasa'i anil Hasan bin Ali. Itu doa-doanya kunut memang sudah diriwayatkan itu, Ustaz. Qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri. Saya yang ucapkan, saya katakan di kunut witir. Ini Allahumma hdini fiman hadait ila akhirih. Ustadz yang ganteng, yang ahli hadis, ahli hadas. Dan ternyata hadis yang telah riwayatkan oleh imam-imam di atas ini dihasankan oleh Imam Albani, Tat.